banyak yang berisik. Kenapa? Kenapa nggak ditegur? Bapaknya sentimen. Ngotot nih, Kalau kalian susah diatur, pergi dari sini. Ya, kalian sudah dikasih tahu berulang kali. Masih aja bandel. Apa nih? Mulai sama mereka masuk. Jangan pernah balik sini lagi, oke? Jangan lari kamu. Udah bro, udah. Parah, astagfirullah parah. Udah. Apa nih? Parah. Warga mana nih, Pak Eri? Tolong, Pak. Adalah Arif, sopir angkutan umum jurusan Cirebon, Bandung. Hampir setiap hari, Arif pulang larut malam. Arif yang sudah beristri dan punya anak menumpang tinggal di rumah kakak iparnya. Arif kerap bikin ulah, sering mancing amarah. Udah kayak maling aja kamu ya masuk lewat pintu. Lihat jam berapa sekarang? Ya maaf, Cek. Enteng ya minta maaf. Mendingan kamu gak usah pulang sekalian. Apa sih, Ma? Ribut-ribut. Lid. Kamu lagi. Ini apa ini? Bawa open segala kamu. Nah, lihat ada kesayangan papa. Masuk dia congkel-congkel pintu, Pak. Kayak maling aja kamu cokol-cokol pintu. AA kan udah bilang, kalau begini terus kamu ganggu AA. Lebih baik kamu kos aja sana di luar. Ini pulang juga mau ambil baju. Kami juga supir. Nih pakaiannya. Sekarang Kak Cece nggak mau lagi lihat kamu di sini ya. Terserah kamu mau tinggal di mana. Bener, Ma. Dasar kata terima kasih kamu ya. Hah, ayo, Ma. Ribet banget sih. Kayak gini aja dimasalahin. Rasain kotornya aku gade. Loh, motor kemana ini? Pak! Tidak hanya sekali Arif bikin ulah, diam-diam Arif melarikan sepeda motor milik Riri, kakak iparnya. Ini motor kita kemana? Semalam Papa taruh sini motornya, Ma. Semalam kamu taruh mana kuncinya, Pak? Semalam tuh di sini kuncinya, Ma. Ya terus mana motornya? Jangan-jangan ini perbuatan Arif, Ma. Arif, Papa telepon dulu. Bentar. cepetan telepon, cepetan. Gimana, Pak? Aduh, HP-nya juga nggak aktif, Ma. Kurang ajar ini anak. Kurang ajar banget itu anak. Nggak ada kapok-kapoknya dia. Cepetan kita lapor polisi sekarang, Pak. Panas banget. Sepi banget ya. 250.000. Ini bagaimana buat tutupin setoran? Gegara melarikan sepeda motor kakak iparnya, Arif dibui. Lepas dari penjara, Arif melakoni supir. Suatu hari, Arif berkenalan dengan Mamat dan Budi, anggota geng motor. Mereka bersepakat mengutip angkutan sebesar Rp3.000. Waduh. Kirain nggak jadi nih, A. Jadi atuh. Kenalin, ini Mamat, nanti dia yang akan standby di sini ya. Wah, siap. Jadi gimana nih? Jadi gimana rencananya? Jadi gini, nanti setiap ada mobil elf yang lewat, nanti akan dikutip Rp3.000. 3.000. Nah, 3.000. Itu uangnya buat apaan aja? jadi gini, itu sebagai jaminan untuk keselamatan bila mana nanti ada kecelakaan. Dan pihak L pun sudah menyetujuinya. Kalau misalkan nggak bayar gimana tuh? Nah, bener tuh, Iya kan? bener. Betul. Kalau misalkan ada yang nggak bayar gimana? Terus buat pengutipnya ada imbalannya nggak? Tenang aja cuy, ini sukarela, tidak wajib. Dan untuk pengutip,
pasti ada bagian dari 3.000 itu. Gimana? Wah, kayak menarik nih. Menarik banget nih. Lumayan juga ya. Iya sih. Bermula dari mengutip uang angkutan, Arif dan Mamat semakin erat. Arif jadi sering ke kosan Mamat untuk nongkrong dan mabuk-mabukan. Katanya anak geng motor. Tapi lagunya melo banget. Apaan tuh? Mau yang angetin? Apa yang bikin kenyang? Wih, pas banget nih. Dua-duanya mantap. Wih, lebih mantap. Ini mantap. Ini mantap. Mantap, memang, ya kan? Iya kan? Ini nih. Apa tuh? Ini ada titipan jatah nih dari ketua. Taruh sini dulu ya. Iya. Dari ketua nih, Kak Budi, ya. Iya, makasih ya. Iya, ya. Yuk, kita ke tempat yuk. Ayo lah. Jangan lupa bawa gue. Oh, ya, asik ini, Oke, Dep. sip. Mantap, go. Hampir saban malam, Arif dan Mamat bikin gaduh di kosan, bernyanyi, berjoget, dan pesta miras. Tuh Mang, lihat ini jam berapa? Mereka masih aja main-main sambil nyanyi. Mana minum-minum lagi. Udah berkali-kali ditegur, masih aja tetap mandel itu. Besok saya kasih tahu pemilik kosnya. Nggak usah tunggu besok Mang, kita tegur sekarang aja. Ulah Arif dan Mamat bikin warga kesal. Pernah ditegur namun tidak dihiraukan, malah makin disengaja onar. Arif. Hei! Mamang, emang kita gabung mah. Pesta-pesta, ayolah, ayolah. Kalian itu ya selalu ribut-ribut. Udah bubar-bubar. Kita bubar, emang mereka siapa? Udah, mending pergi. Udah main lagi. Mau ngapain nih? Kalian main judi ya? What? Sembarangan. Kamu banyak uang. Jangan sembarangan ngomong. Ini tuh uang saya. Jati kalau ngomong. Udah kalian masuk sana. Besok saya akan laporin ke pemilik kos. Masuk. Apaan sih ya? Gak mau. Ayo masuk. Saya waktu itu malam itu saya lewat ke kosan sini, Pak. Saya lihat di teras kos-kosan itu, saya lihat ada keramaian, kelihatan ada lagi pesta miras. Saya ada inisiatif langsung lapor ke Pak RW sama kebetulan ada Pak Ala. Nah, saya minta untuk membubarkan pesta miras di sini di kosan ini karena saya sebagai warga merasa resah di sini sering dijadikan sebagai tempat minum-minuman, Pak. Terganggulah Arif dan Mamat, warga melapor ke Tuti sang pemilik kosan. Tuti murka, lalu melabrak Mamat. Bulanan kosannya udah telat seminggu nih. Ibu, gini Bu, sore ya, diantar ruangan sore ya Bu ya. Dari minggu lalu entar kalau buat beli miras bisa ibu dikomplain warga. Katanya kalian sering pesta miras, genjreng bikin berisik. Bu gini Bu, saya luruskan Bu ya. Sebenarnya Bu kalau untuk masalah berisik itu bukan di sini aja Bu, bukan kita aja Bu. Tuh kos-kos yang di situ tuh, anak-anak kos itu berisik lagi Bu. Setiap malam bawa teman, bawa cewek, aduh ganggu orang tidur aja. Itu Bu mereka Bu, tuh. Udah nggak usah ngebantah, meskinya kalian tahu waktu. Ibu nggak mau dengar komplainan lagi. Yang penting bayar kosan. Kalau nggak angkat kaki. Kerjaan Mamat dan Arif sebagai tukang kutip dipantau Budi selaku ketua geng motor. Uang yang terkumpul mereka setorkan ke Budi. Ketua. Gimana? Aman? Man, lancar Ketua. Hari ini kayaknya makin banyak yang gabung deh Wah, mantap. setorannya. Nih uangnya mau dibawa langsung. Nanti malam maju ya. Orang ke kosan mana? Oh, gitu. Rek ulin heula ya. Ya udah. Ya, hati ya. Duluan. Oke. Semangat ya. Malamnya Mamat mengajak Budi dan anggota geng motor berpesta miras di kosannya.
Arif ikut bergabung, juga setorkan uang kutipan angkutan kepada Budi. Arif ketua. Maaf. Tapi kayaknya Buter lagi kayaknya datang ya. Arif ya. Sabar ya. Yuk makan, lanjut, yuk. Tah, dia nongol. Panjang umur, Waduh, asik banget nih. Udah dingin. Beli yang baru dong, panas. Apa? Lama nunggu kamu. Nih, makan aja. Ya maaf lah, nih soalnya bawa duit nih, banyak nih. Mantap. Dapat 300.000. Wih, lumayan oke ya. Iya ya lumayan dong. Siapa dulu? Gerah kalau pegang uang ya. Nah, bisa aja lo. Itu lah ya. Ya itulah. Wih. Nah, Rip, Nah, ya ke mana ya? wah, ini Gila. mantep baru nih. Tunggu lah. Nah, itu mana, Mat? Wih. Ya sih sana buat kas ya. Mantap, ada gorengan. Ada si jangkung. Si Panis. Tangin lah ya. Aduh. Apaan nih? Waduh, kayaknya enak nih. Ayolah. Ayo. Ayo lah. Ayo Yuk, dong, ayo. kita happy aja. Langsung. Kereng. Kum, taruhlah tuh bedil jenggolokna. Mabuk kumaha. Ngapain bawa golok segala kesini nih? Golok nih diamanin di sini aja lebih aman. Andi, warga setempat yang melintas di depan kosan Mamat, melihat ada pesta miras. Lalu melaporkannya ke ketua RW dan perangkat desa. Astaga, masih aja pada bandel. Mana sekarang baik banget lagi pada ngumpul. Mending lapor Pak RW aja deh. Memang pada saat itu kejadiannya spontanitas, ada masyarakat yang mengetahui ada kegiatan pesta miras, merasa terganggu, kemudian langsung melaporkan perangkat desa. Pada saat itu juga perangkat desa dengan beberapa warga melakukan pengecekan untuk menegur, untuk membubarkan pesta miras tersebut, tapi ternyata mendapat perlawanan dari para kelompok pemuda tersebut sehingga menjadi korban tindak pidana pengeroyokan. Ketua RW dan warga langsung mendatangi kosan Mamat. Setibanya mereka langsung menegur Mamat dan kawan-kawannya. Di gerbang banyak orang. Ngomong naon mereka ya? Yang jelas satu kalau ngomong. Aduh beneran ini mah ketua. Sok atuh lihat. Siapa sih? Tunggu aja. Udah lanjut aja. Selamat malam. Permisi akang semua. Saya di perangkat desa Gandasari. Kalian ngapain? Kok ada botol miras segala? Gini Pak. Kita kan lagi ngumpul nih, tapi kayaknya bentar lagi kita mau bubar juga, jadi ya Iya betul. pulang aja ya Pak ya. Ya. Gak ada apa-apa Pak. Ya, ada mau joget-joget sama kita. Ayo. Yang ngekos di sini siapa? Kok nggak ada laporan ke saya sebagai perangkat desa ini? Banyak Pak. Ada. Gini. Mau bapak dari desa kek? Mau dari mana kek? Saya nggak peduli. Banyak yang berisik. Kenapa? Kenapa nggak ditegur? Bapaknya sentimen. Ngotot nih. Mamat dan kawan-kawan yang tidak terima ditegur langsung memukul ketua RW. Saling pukul pun terjadi. Pak, kan bisa diomongin baik-baik, Pak. Kalau udah nggak pakai kompromi aja udah. Sakit nih, sekali lagi nih. Mat. Kabur ya. Makanya jangan ikutin urusan orang. Tahan aja. Tahu apa orang lagi banyak masalah. Bung, duduk gerbang, Bung. Mana orangnya? Tanya. Dia suka ngurusin orang, ya kan? Selesaiin. Jadi kok tiba-tiba kok bisa lo jadi ribut itu karena gimana sih? Ya, jadi pas datang kan saya udah posisi udah mabuk tuh Pak. Terus ada yang datang itu saya samperin. Saya ngomong terus dia negur saya, terus saya kan mau ngasih tahu, saya narik juga Pak. Saya narik itu mau ngasih tahu, mungkin dia nggak terima saya tarik. Nah makanya dia mukul saya Pak.
langsung mukul. Terus otomatis mungkin yang di belakang juga kan nggak terima saya dipukul, rekannya kan dipukul gitu nggak terima. Langsung di situ kan ricu. Woi, kalau kalian susah diatur, pergi dari sini. Iya, kalian sudah dikasih tahu berulang kali, masih aja bandel. Ngapain lu? Ngapain lu? Pak, Bud, ayo bantu dorong. Apa nih? Mulai mereka masuk. Jangan pernah balik sini lagi, oke? Apaan sih? Pergi ya? Hah? Pergi! Lu kalau susah. Terbakar emosi, kawanan Arif dan Mamat makin brutal. Malam itu 3 orang perangkat desa juga 1 orang warga menjadi korban penusukan Arif dan kawan-kawan. Arif mana Arif? Pergi! Udah, bro. Udah. Parah, astagfirullah. Udah, ngapain? Nih. Parah. Ricuh tak terkendali, warga tergeletak bersimbah darah di jalanan. Usai melakukan perbuatannya, Arif dan Mamat melarikan diri. Berapa orang tuh warga yang ada? 3, Pak. 3 orang. 3. Awalnya mau 3 langsung atau satu-satu? Satu-satu, Pak. Datang karena ribut datang gitu. Iya. Udah tarik-tarikan. Lo udah nusuk si korban? Belum, di luar gerbang saya baru nusuk, Pak. Iya, di luar. Nusuk. Iya. Setelah nusuk kemana? Nyari yang mau mukul saya. Oke. Terus? Udah gitu saya nyari yang memukul Ajay. Yang pakai jaket. Udah gitu akhirnya kan ada kucuran darah, ya kan? Terus ada warga yang teriak, udah. Akhirnya saya suruh cabut. Sebagai aparatur pemerintahan desa bersama masyarakat melihat tempat di mana laporan warga kami yang melaporkan bahwa ada pesta miras. Setelah itu saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras. Yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami. Tolong Pak Eri. Warga yang mengetahui kejadian langsung menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit. Mereka menderita luka tusuk serta sabetan senjata tajam. Parah, Weh. Kok jadi begini? Ya ampun, Pak. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Ya, kita harus bawa ke rumah sakit. Jangan sampai kehabisan darah. Habis itu kita harus lapor polisi. Betul, Pak. Preman aja mereka, Pak. Ayo, Pak RW. Tolong, Pak. Peri, itu angkat juga kenapa? Enggak. Tunggu di sana, enggak. Tunggu. Tolong, Pak. Kamu cari bantuan sana. Baik, Pak. Keluarga. Sabar, Pak. Udah nggak tunggu di sana, enggak? Tunggu, Pak RW. Buruan tolongin saya, Pak Eri. Karena adanya satu tempat kos-kosan itu yang digunakan oleh sekelompok pemuda untuk melakukan pesta miras. Kemudian warga sekitar melaporkan kepada perangkat desa. Perangkat desa tersebut hendak melakukan peneguran, alih-alih membubarkan diri dari pesta miras tersebut, malah perangkat desa yang tujuannya untuk menegur mendapatkan perlawanan sehingga menjadi korban pengeroyokan yang mengakibatkan korban itu mengalami luka lebam, luka bacok, dan luka tusuk yang akhirnya para korban dibawa ke rumah sakit. Terjadi penusukan sama pahala kena tusuk ini ya, di sebelah sini. Terus lari ke arah selatan. Nah, posisi Angga yang korban paling parah di sini nih Pak, kena tusuk di sini sampai badiknya masih nempel di sini. Dia lari sambil mencabut sendiri, badiknya dicabut sendiri, lempar ke sawah. Pasca kejadian pengeroyokan dan penusukan di kosan milik Ibu Tuti terlihat masih berantakan. Pantauan CCTV terlihat aksi kedua tersangka saat mengejar dan melakukan penusukan terhadap para korban. Bagaimana nasib pengeroyok yang kabur setelah menusuk? Apakah polisi berhasil menciduk? Tetaplah di Jejak Kriminal.
Setelah kejadian pengeroyokan serta penusukan, gerombolan pengeroyok kabur menyelamatkan diri masing-masing. Arif setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO terlibat kecelakaan dan akhirnya Saudara ditangkap Arif. polisi. Iya, Pak. Tolong ceritakan kepada kami, bagaimana awal mula kecelakaan itu terjadi? Kecelakaannya kejadian begitu cepat, Pak. Saya nggak lihat kalau ada motor, terus motor saya nyenggol, tapi saya bantuin sama nolongin korbannya, Pak. Nama lengkap Anda adalah Arif RP. Dari kampung Raja Galuh. Benar kan? Betul, Pak. Saudara Arif, Iya, Pak. ternyata Anda sudah sering melakukan tindak pidana. Anda masuk menjadi daftar DPO atas kasus keterlibatan Anda pada pengeroyokan di kampung Gandasari. Betul, Pak. Tapi kalau pengeroyokan di desa Gandasari, saya hanya bela diri, Pak. Saya sama teman-teman saya bela diri, mereka yang mulai duluan, Pak. Ah, itu cuma alasan Anda. Sekarang sebutkan, siapa nama teman-teman Anda yang terlibat pada pengeroyokan itu? Selain Mamat yang ngepost di situ, ada Jangkung sama Ajay, Pak. Baik. Selama masa penyelidikan, Anda akan ditahan di sini selama 20 hari. Mari kita. Ceritanya gimana pas lagi penangkapan lo nyupir biasa nih? Iya. Tiba-tiba Ada nyenggol, nyerempet mobil. Iya, nyerempet motor. Iya. nyerempet mobil lo. Iya. Terus? Saya nyerempet motor, tiba-tiba dibawa ke mana, ke pihak yang berwajib, ke Polsek Sumedang Selatan. Tiba-tiba muncullah ada TODPO muka saya. Dari pengakuan Arif, polisi melacak keberadaan Mamat lalu menciduknya di daerah Cideres. Si Mamat punya teman di kampung Cideres. Iya, Pak, betul, Pak. Dia punya teman di kampung Cideres. Tunjukkan si Mamat kepada saya. Jangan sampai bohong. Iya, Pak. Iya, Pak. Pasti saya akan. Loh, Pak, itu Mamat, Pak. Itu Mamat, Pak, yang megang HP, Pak. Pak. Mari ikut kami kantor polisi. Salah saya apa, Pak? Sudah diam, ayo ikut. Pak, tolong, Pak. Ini gak adil, Pak. Masuk. Hasil pemeriksaan polisi, ARP alias Arif ternyata residivis, terlibat di sejumlah kasus kriminalitas di wilayah Majalengka. MA alias Mamat adalah seorang tukang parkir dan anggota geng motor. MA dan ARP, dua begajul sepenongkrongan. Kini akibat ulahnya kedua tersangka ARP dan MA hanya bisa pasrah dan menyesali semua perbuatannya. Nah, ini udah kejadian kelima kali. Lo gimana, Bi? Enggak nyesel, enggak kasihan sama orang tua. Nyesel, Pak. Nyesel banget, Pak. Nyesel banget ya. Nyeselnya gimana? Ya, nyeselnya saya udah punya orang tua, udah tua gitu, Pak. Punya anak, punya istri gitu kan. Kalau saya lama-lama di penjara, siapa yang ngasih nafkah anak saya, sama istri saya, Pak? Terus nyesel? Enggak? Nyesel, Pak. Hah? Nyesel, Pak. Nyeselnya? Ya karena pengaruh alkohol juga, Pak. Itu berarti dia pisau gimana sih? Punya siapa ya? Punya Jangkung, Pak. Punya Jangkung. Emang dia selalu bawa? Kurang tahu tuh kalau masalah selalu bawa atau enggaknya, Pak. Mereka punya Jangkung, kenapa bisa taruh di situ? Emang ditaruh atau gimana? Iya, emang ditaruh, Pak. Diambil sama ambil. Iya. Bukan Ma yang punya malah. Kemudian kami mengapresiasi sebenarnya langkah yang dilakukan oleh para kepala desa ini
Akan tapi alangkah lebih baiknya inisiatif dan langkah untuk mengingatkan orang-orang untuk tertib ini dikoordinasikan dengan mungkin instansi yang tepat seperti TNI dan Polri, supaya mereka mendapatkan pendampingan dan tidak menimbulkan kericuhan di lapangan. Dan mudah-mudahan kami dari pihak kepolisian dapat lebih responsif dengan kondisi-kondisi demikian